Halo sahabat Indonesia Mendidik, inilah karya anak bangsa bersama saya Pak Pangondian Siregar yang dengan bangga mempersembahkan soal dan pembahasan matematika materi ujian masuk perguruan tinggi negeri. Selamat menyaksikan ya sobat. Halo sahabat Indonesia Mendidik, pertemuan kita kali ini membahas topik integral aljabar. Integral disebut juga dengan anti diferensial atau anti turunan, yang dikategorikan atas dua bentuk, integral tak tentu dan integral tertentu. Ciri-ciri integral tak tentu memiliki konstanta integrasi C, sedangkan ciri-ciri integral tertentu memiliki batas nilai integral, batas bawah dan batas atas. Ini kita lihat formatnya, di mana fungsi fx yang di sini tidak sama dengan fungsi fx yang ada di sini. Kemudian, rumus dasar dari integral adalah jika kita menemukan integral dari bentuk P dikali X pangkat N, itu sama dengan P dikali 1/n tambah 1 X pangkat N tambah 1. Integral dari Qx adalah Q dikali setengah X kuadrat. Integral dari R itu ada Rx. Ditambah dengan C, kenapa? Karena dia berkategori integral tak tentu. Kemudian, jenis operasi hitung di samping integral yang ada, itu kalau dia di dalam bentuk aljabarnya adalah menggunakan integral substitusi dan integral parsial. Dan aplikasi itu akan menghitung luas bidang datar dan volume benda putar. Nah, untuk lebih jelasnya, pemahaman tentang integral aljabar, mari kita terapkan dalam pembahasan soal-soal berikut. Soal nomor 1. Soal nomor 1, integral dari 6x pangkat 3 ditambah dengan 7x kuadrat dikurang dengan 20x dibagi dengan 2x tambah 5 dx. Ini hasilnya disebutkan mx pangkat 3 ditambah dengan nx kuadrat ditambah dengan c. Nah, ini kita sederhanakan dulu. Karena integral dari bentuk pecahan tidak ada. Artinya, kita akan mencari faktor dari pembilang dalam bentuk penyebut seperti ini. Maka, kita akan memastikan bahwa bentuk dari 2x tambah 5 pada pembilang dan pada penyebut pasti akan ada yang sama. Nah, melihat ini ada x masing-masing mereka memiliki, maka x-nya kita taruh di depan. Lalu, ini akan kita kali lagi. 2 dikali berapa supaya 6? Tentunya 3x. 5 dikali berapa supaya min 20? Tentunya hasilnya minus 4 dx. Ini kita coret sehingga kita mendapatkan integral 3x kuadrat minus 4x dx. Dimana ini hasilnya adalah x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat ditambah c. Artinya ini sama. Sehingga didapat nilai dari M sama dengan 1, nilai dari N sama dengan min 2. Pertanyaannya, berapakah nilai dari M minus 2N? Hasilnya 1 ditambah 4 bernilai 5. Akhirnya, opsi yang memenuhi adalah opsi E. Soal nomor 2. Kita tuliskan D kuadrat F dibagi dengan dx kuadrat. Ini artinya sama dengan turunan kedua. Nilainya 12x minus 4. Nah, untuk mendapatkan dfx per dx atau kita sebut dengan turunan pertama, tentu ini adalah harus diintegralkan menjadi integral 12x minus 4 dx. Diperoleh hasilnya 12 dibagi 2, 6x pangkat 2 dikurang 4x ditambah konstanta integrasi yang pertama. Nah, disebutkan di sana bahwa df 1 per dx senilai sama dengan 7. Tentu kita masukkan menjadi 6 kali 1 dikurang 4 kali 1 ditambah konstanta integrasi 1 bernilai sama dengan 7. Ini 2. Maka kalau kita pindah 7 kurang 2, C1 diperoleh 5.
Akhirnya f aksen x-nya didapat jadi 6x kuadrat minus 4x tambah 5. Kemudian fx akan kita dapat dengan mengintegralkan dari turunan pertama, 6x kuadrat minus 4x ditambah 5 dx. Nah, kita akan mendapatkan hasilnya sama dengan 6 dibagi 3, 2x pangkat 3, 4 dibagi 2, 2x kuadrat ditambah 5x ditambah konstanta integrasi yang kedua. Nah, disebutkan bahwa nilai dari f3 senilai 3. Akan kita ganti 2 kali 27 kurang 2 kali 9 tambah 5 kali 3 tambah C2 bernilai sama dengan 3. Sama dengan 3. Nah, didapat ini kalau kita hitung adalah sama dengan minus 48. Akhirnya kita dapat fx senilai 2x pangkat 3 minus 2x kuadrat tambah 5x minus 48. Sehingga jawaban yang benar adalah opsi B. Soal nomor 3. Soal nomor 3 kita tuliskan integral dari batas bawah log 2, batas atas log 5 dari fungsi 2 kali akar pangkat 3 dari x pangkat 4 dikurang akar pangkat 3 dari x dibagi dengan akar pangkat 3 dari x dx. Nah, coba perhatikan, ini kan bentuknya bisa disederhanakan. Kita akan mengeluarkan x pangkat sepertiga didapat ini menjadi log 5 integral log 2 dari bentuk akar pangkat 3 dari x kali 2x kurang 1 dibagi dengan akar pangkat 3 dari x. Akhirnya kita mendapat bentuk sederhana menjadi tinggal integral log 5 log 2 dari 2x min 1 dx. Integralnya hasilnya adalah x kuadrat kurang x dengan batas. Karena dia adalah integral tertentu, maka tidak boleh pakai c ya. Dibuat batasnya log 2 dan log 5. Kita akan isi, hasilnya menjadi log kuadrat 5 dikurang log 5. Lalu batas bawah dikurang log kuadrat 2 dikurang log 2. Nah, ini kita kelompokkan, ini kita kelompokkan. Didapat menjadi log kuadrat 5 dikurang log kuadrat 2 dikurang log 5 dikurang log 2. A kuadrat min B kuadrat itu didapat menjadi A tambah B dikali A min B dikurang log 5 dikurang log 2. Nah, ini ingat logaritma, kalau ditambah itu jadi kali, kalau dikurang itu menjadi bagi. Ini diperoleh hasilnya sama dengan dikali log 2 dengan 5 jadi log berapa? Log 10 dikali dengan log 5/2 dikurang dengan log 5/2. Nah, ini nilainya sama dengan berapa? 1. 1 dikali dengan apapun tidak akan berpengaruh. Sehingga nilai ini dengan ini sama, maka ini akan menghasilkan nilai yang sama dengan 0. Sehingga jawaban yang memenuhi adalah opsi B. Soal nomor 4. Soal nomor 4 dinyatakan integral 3 sampai 7 2 kali fx dx senilai minus 12. Jika kita bagi 2, ini hasilnya jadi minus 6. Nah, ditanyakan berapakah integral dari min 1 sampai 1 f 15 minus 6x dx
Nah, ini merupakan bagian daripada integral substitusi, ya. Nah, ini tentunya menggunakan permisalan P sama dengan 15 minus 6X. Turunannya dP, turunannya min 6 dx. Didapat min 1/6 dP sama dengan dx. Lalu, batas akan kita rubah. Ketika X-nya min 1, didapat P-nya adalah 15 tambah 6, 21. Ketika X-nya sama dengan 1, didapat P-nya sama dengan 15 kurang 6 adalah 9. Nah, ini menjadi integral dari 21 sampai 9 F, hasilnya diganti jadi P, dx-nya adalah min 1/6 dP. Diperoleh hasilnya min 1/6 dikali minus integral 9 sampai 21 F P dP. Nah, ini berlaku sifat-sifat dari integral tertentu. Apabila dibalik, maka ya dibalik batasnya, maka tanda berubah menjadi minus. Hasilnya 1/6 integral dari 9 sampai 21 F P dP. Nah, kita lihat rentangnya dari 3 ke 7 itu adalah jaraknya 4. Sedangkan 9 ke 21 jaraknya adalah 3. Hasilnya diperoleh sama dengan sesuai dengan sifat-sifat integral tertentu dengan fungsi yang sama dan ya batas-batas yang memiliki jarak yang akan kita buat sama. Ini didapat menjadi 1/6 dikali 3 dikali dengan 3 kali integral dari 3 sampai 7 FP dP. Sehingga didapat jadi hasilnya 1/2 dikali 3 dikali ini berapa nilainya? Sama dengan minus 6. Hasil akhirnya diperoleh minus 9. Sehingga opsi yang memenuhi adalah opsi C. Soal nomor 5. Soal nomor 5 merupakan aplikasi dari operasi hitung integral, yaitu mencari luas bidang datar, di mana disebutkan bahwa kurvanya adalah Y sama dengan X kuadrat dikurang 1 untuk interval dari 0 sampai 2. Nah, akan kita gambarkan ini adalah bentuk kurva parabola yang terbuka ke atas dengan akar-akar adalah min 1 dan 1 dan berpuncak tepat di sumbu simetri X, Y. Nah, inilah dia kurvanya. Nah, pertanyaannya adalah berapakah luas daerah yang dibatasi dari 0 sampai dengan 2. Inilah X sama dengan 2. Nah, daerah yang kita punya itu adalah ini dan ini. Nah, luas daerah yang diarsir akan kita dapat menjadi luas yang di bagian bawah ditambah dengan luas bagian atas. Ini kita anggap bagian bawah, ini kita anggap bagian atas. Karena di bawah sumbu X, maka kita bubuhkan tanda minus dari 0 sampai 1 oleh fungsinya X kuadrat dikurang 1 dx, ya, dikurang 1 dx, kemudian ditambah dengan luas bagian atas adalah dari 1 sampai 2 oleh kurvanya X kuadrat min 1 dx. Itulah rumus untuk menentukan luas daerah yang diarsir. Akhirnya diperoleh ini menjadi minus 1/3 X pangkat 3 ditambah dengan X dengan batas 1, 0 ditambah dengan 1/3 X pangkat 3 dikurang X dengan batas 2, 1. Lalu kita akan memasukkan nilai-nilai X yang tersedia. Min 1/3 ditambah 1 sebagai batas atas dikurang dengan masukkan ini menjadi 0 ditambah dengan masukkan lagi ini batas atasnya menjadi 8/3 dikurang 2 dikurang dengan batas bawah 1/3 dikurang 1. Nah, mari kita lihat bentuk sederhananya bahwa minus 2 ini akan disederhanakan dengan cara mengurang, ya. Min 2 ditambah dengan 2 akan menjadi 0 sehingga diperoleh hasilnya sama dengan berapa? Min 1/3
ditambah 8/3 dikurang 1/3, hasilnya sama dengan adalah 6/3 atau 2 satuan luas. Tapi luasnya dinyatakan dengan M per N. Kalau 2 itu artinya 2/1, ya, M per N. Sehingga didapat bahwa M-nya bernilai sama dengan 2 dan N-nya bernilai sama dengan 1. Maka nilai M tambah N hasilnya sama dengan 3. Opsi yang memenuhi adalah opsi A. Sahabat Indonesia Mendidik, quotes kita pada pertemuan kali ini adalah hal negatif dan positif dari pengalaman hidup dapat dijadikan suatu pembelajaran hidup yang berharga.